wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Babu Taubah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-34 nggih. Kesepakatan para ulama secara umum di dunia ini tentang ruh-ruh orang meninggal yang bisa saling bertemu, saling mengajukan pertanyaan dan saling menyampaikan kabar tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. Bahkan mereka bisa saling melihat. Banyak riwayat tentang hal ini. Di antara riwayat yang populer itu, kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, hadisnya riwayat Ibnu Mubarak. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi hadisnya hasan. Kalau kata Syekh Albani rahimahullah hadisnya sahih, bahkan sependek yang saya baca ya. Yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah itu kalau ada yang meninggal dari keluarganya yang baru meninggal, maksudnya baru masuk ke alam barzah, itu semua keluarganya menyambut semua. Menarik itu di antara ada kejadian di antara mereka ada yang buru-buru mau nanya, kata yang lain biarkan dia istirahat dulu. Dia baru datang dari sebuah perjalanan yang cukup melelahkan. Terus setelah cukup istirahatnya, yang lain mulai bertanya, bagaimana kabarnya si Fulan, bagaimana kabarnya Kinung, bagaimana kabarnya Reni, bagaimana kabarnya Ida, bagaimana kabarnya Ruslina. Namanya nanya semua itu, tanyakan semua kabar-kabarnya itu. Kalau bahkan ada pertanyaan, apakah si Fulana sudah menikah, apakah Kinung sudah nikah lagi. Ya pokoknya betul di hadisnya gitu. Nah, nggak kepo juga. Saya juga nggak ngerti itu. Sampai ada pertanyaan apakah sudah nikah, tapi nggak pakai lagi sih itu. Nah, kalau intinya kalau dijawab baik keluarganya itu, wah saya sekarang jadi ketua MTI, atau sekarang jadi anggota MTI, rajin ngaji sekarang. Ya seneng gitu. Alhamdulillah seneng. Jadi kalau dikabarkan anaknya atau keluarganya itu berbuat baik, senang. Kalau dikabarkan berbuat yang enggak baik, ya sedih gitu. Allah. Dan mereka yang menarik lagi gini, ada pertanyaan dari yang baru meninggal tuh nanya, loh si Fulan kemana kok enggak kelihatan? Lah emang kenapa, kata yang lain? Beliau meninggal sebelum saya. Nah, rupanya monggo. Beliau meninggal sebelum saya. Rupanya orang yang meninggal sebelumnya itu enggak kelihatan dalam rombongan keluarganya ini. Iya, kita enggak ada yang lihat, kata yang lain. Nah, dalam hadis itu dikatakan ada satu yang lihat. Saya ngelihat dia menuju kepada ibunya Hawiyah. Rupanya kaplingnya beda.
Makanya orang itu, Bu, walaupun satu keluarga, kalau yang satu dirahmati, yang satu diadab, tidak ketemu, gitu maksudnya. Paham betul nggih? Jadi walaupun satu keluarga, kalau nggak sefrekuensi, yang sama-sama dirahmati, itu tidak ketemu. Makanya kita ini diingatkan oleh Al-Quran itu apa coba? Di surah Az-Zukhruf ayat 67 itu loh, Bu. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para kekasih, al-akhilla itu dari kata khalil. Khalil itu kekasih artinya. Orang al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai itu, sebagian mereka bagi sebagian yang lain pada hari kiamat nanti akan berhadapan sebagai musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau cuma nggak ketemu masih mending, Bu. Kalau cuma nggak ketemu ya itu masih mending. Yang repot nanti kalau berhadapan sebagai musuh itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan Al-Quran juga mengingatkan di surah At-Taghabun ayat 14 itu kan, ayat 15 itu. Ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Maka fahdharuhum, berhati-hatilah kalian terhadap mereka, antisipasilah jangan sampai semua itu terjadi. Jadi mungkin saja di dunia dia intim, saling mencintai, saling menyayangi, karena itu hubungannya orang tua dan anak, suami istri. Tapi kalau bingkainya tidak takwa, itu akan rawan berhadapan sebagai musuh nanti di akhirat. Az-Zukhruf ayat 67. Contoh kasusnya, mungkin ayatnya sering saya baca nggih, Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, RT, RW. Nah, dalam pengertian yang sempit, bagi istri siapa? Suami. Bagi anak siapa? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang anak itu disesatkan atau istrinya disesatkan atau dibiarkan tersesat. Maksudnya dibiarkan tersesat itu apa? Nggak pernah didoakan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah diingatkan. Maka kalau itu yang terjadi, apa tuntutan yang masuk neraka itu? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami, kalau istri suaminya berarti, kalau anak orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu yang kata para ulama, ada orang tua yang harus masuk surga nggak jadi itu, gara-gara dituntut oleh anaknya untuk masuk neraka bareng sama dia. Atau naudzubillah min syarri dzalik, atau seorang suami yang dituntut oleh istrinya untuk masuk neraka bareng sama dia, ya gara-gara tadi itu, nggak pernah diingatkan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah didoakan. Makanya hubungan kita sebagai suami istri, orang tua dan anak, sama teman juga, kalau bingkainya tidak dalam bingkai takwa, itu rawan nanti di akhirat berhadapan sebagai musuh. Kalau antar kawan bagaimana contohnya, Ustaz? Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, yang insya Allah ibu masih ingat semua itu dikutip riwayat. Saya kalau tidak salah baca, riwayatnya ini riwayat Muslim, atau kamakal ya. Kan saya pernah terangkan, mungkin sering saya terangkan juga di sini, bahwa ada saksi hidup, ada saksi mati. Saksi hidup itu pertama, wakafa billahi syahida, Allah sebagai saksinya. Dan Allah tidak berkenan menjadi saksi sendiri. Allah melibatkan hambanya Raqib Atid jadi saksi.
para nabi dan rasul menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Rasulullah jadi saksi juga nanti. Terus kemudian sesama kita jadi saksi di ayat yang sama tadi itu. Dalam hadis dalam kitab At-Tadhkirah itu dikutip riwayat begini. Kalau nanti didatangkan, Reni, kamu menjadi saksi enggak bahwa Bu Erna ngaji? Oh nggih, ya Allah. Nah, itu. Jadi saksi, ya untuk kebaikan, tidak ada masalah. Untuk kebaikan. Yang nggak enak itu kalau saksi keburukan. Betul. Kamu ngelihat si fulan ini nyolong, misalnya gitu ya. Kalau jawab, iya ya Allah, saya menyaksikan dia nyolong atau berbuat yang nggak bener lah. Yang nggak enak pertanyaan keduanya. Kamu udah berusaha mencegahnya nggak? Kamu udah berusaha merubahnya nggak? Dalam riwayat itu ada dua jawaban, ada dua model orang maksud saya, yang jawabannya berbeda. Dalam riwayat di kitab At-Tadhkirah itu ya. Yang pertama mengatakan, kalau bahasa ini mafhum riwayat ya, mengatakan, alah cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia. Cuek aja saya, surga urusan dia, neraka urusan dia. Maka orang ini statusnya langsung dinaikkan. Tidak hanya menjadi saksi, tapi langsung jadi terdakwa. Nggak pakai tersangka, kan Allah nggak pakai nyangka. Langsung diadili. Kenapa? Karena dia cuek, tidak mau bernahi mungkar. Tapi yang satu jawabannya beda. Yang ini jawaban yang paling paling setidaknya lah. Yang kutip dalam riwayat itu jawabannya gini. Sama ini mafhum riwayat juga ya. Hamba sudah berusaha mencegahnya ya Allah. Hamba sudah berusaha merubahnya, cuman hamba tidak cukup punya nyali untuk mengingatkannya. Hamba tidak cukup punya keberanian untuk mengingatkannya. Akhirnya dia mengingkari dalam hati. Kemungkaran itu sudah hadis Sahih Muslim ya. Dia berubah dengan apa? Dengan hatinya itu, dengan cara mengingkari kemungkaran itu. Bahkan mungkin dia mendoakan semoga dihentikan kezalimannya atau apapun. Yang ini selamat ini. Makanya kita ini tidak boleh cuek terhadap kemungkaran yang kita lihat. Setidak-tidaknya itu dengan hati lah, mengingkarinya. Bahkan mungkin saya sering sampaikan di sini. Kita itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Jadi jangan sama sekali tidak peduli gitu loh. Karena kalau kita sama sekali tidak peduli, ngerinya nanti dinaikkan statusnya itu. Nah, ini pentingnya kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun nahi mungkarnya selemah-lemahnya iman itu hanya dengan hati. Ya, paling enggak dengan doa tadi itu. Nah, ini saya ulang, makanya bingkai hubungan kita sebagai pasangan dengan pasangan, orang tua dengan anak, antar anak, terus antar teman ini usahakan dibingkai dalam bingkai takwa. Bahwa ada kurang-kurangnya, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya. Kalau orang itu min ahli rahmah, akan bisa saling mengunjungi, bahkan saling ngobrol, saling bertanya kabar dan begitu seterusnya. Kayak ada reuni besar-besaran lah. Tapi di alam barzah reuninya. Tapi kalau satunya min ahli adab, tidak ketemu. Saya ulang, kalau cuma nggak ketemu masih mending. Ngerinya dituntut itu. Allah, semoga Allah masukkan kita semua ya ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, bersama keluarga kita, bahkan seluruh tetangga kita dan sekota kita juga lah, amin. Senegara kita, seluruh dunia, amin. Kan doa boleh aja tuh. Selebihnya kita serahkan sama Allah. Amin Allahumma amin. Makanya target masuk surga se-RW gitu loh. Sekampung, sekecamatan. Lanjut. Ke-35 yang lebih menakjubkan lagi bahwa roh orang yang sedang tidur mengalami suatu peristiwa hingga pengaruhnya dapat terlihat jelas di badan. Ini terjadi karena pengaruh roh yang dikatakan Al-Qayrawani di dalam kitab Al-Bustan yang meriwayatkan dari sebagian orang salaf. Dia berkata, aku mempunyai seorang tetangga yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma
Suatu hari ketika dia terlalu banyak mencaci maki kedua sahabat ini, aku pun menghadapinya. Dan dia juga tak mau kalah menghadap diriku. Lalu aku kembali ke rumah dalam keadaan sedih dan gundah, hingga aku tertidur dan aku tidak makan malam. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, fulan mencaci maki sahabat panjenengan. Beliau bertanya, siapa sahabatku itu? Aku menjawab, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, ambillah pisau ini, lalu sembelihlah orang itu dengan pisau ini. Maka aku mengambil pisau ini, dalam mimpi loh ya kejadiannya. Maka aku mengambil pisau yang dimaksudkan, ku telentangkan badan tetanggaku itu dan aku menyembelihnya. Tapi dalam mimpi loh kejadiannya. Lihat kenyataannya. Aku melihat seakan-akan tanganku terkena darahnya, sehingga segera kulemparkan pisau di tanganku. Aku mengusap-usapkan tangan ke tanah untuk membersihkan cipratan darahnya. Lalu tiba-tiba aku terbangun dari tidur dan seketika itu pula aku dengar suara raungan dari rumah tetanggaku. Aku bertanya, suara raungan apa itu? Orang-orang menjawab, fulan mati secara mendadak. Keesokan harinya aku mendatangi rumahnya dan kuperiksa keadaannya, yang ternyata di lehernya ada guratan bekas disembelih. Di Jawa Timur itu ada kisah, ini mirip kisahnya, mirip seperti ini. Di Jawa Timur itu ada seorang kiai yang dakwahnya itu direcokin oleh seseorang. Ada orang yang resek mengganggu dakwahnya seorang kiai di Jawa Timur itu. Suatu saat sang kiai ini mengadu kepada Allah karena dakwahnya diganggu kan. Dalam zikir, dalam wiridnya itu beliau tidur, beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW mimpi itu, dalam mimpi itu orang tadi itu disembelih oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi itu. Terus kemudian besoknya beliau terbangun, dapat kabar orang ini sakit stroke dan tidak lama mati. Jadi rupanya mimpi seperti ini bukan hanya terjadi di masa lalu, tapi juga bisa terjadi di masa sekarang. Kalau yang ini kan gara-gara menghina sahabat. Kalau yang itu tadi menghina dakwahnya sang kiai tadi, yang notabene insyaallah itu adalah dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nah, ini kisah ini jadi ya begitu memang. Ini kan kisah nyata di masa Ibnu Qayyim, abadnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang masalah ini. Jadi bisa memang. Jadi apa yang dilakukan dalam mimpi tembus, apa yang diambil di alam roh dalam mimpi itu bisa tembus ke dunia nyata itu, ya bisa, sangat bisa. Yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjelaskannya wallahu alam. Kalau mimpi Rasulullah kan pasti Rasulullah. Hadisnya Bukhari. Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad SAW. Cuman memang kalau kita yang orang awam ini, kalau mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, memang harus melihat kitab Syama'il Muhammadiyah tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mimpi ketemu dengan Nabi itu, statusnya kita seperti dalam keadaan terjaga, karena memang saya ulang tadi, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya punya jamaah di Jatinegara Baru, Jakarta Timur. Beliau ini mengalami sakit di daerah dadanya. Ada sakit lah. Suatu saat beliau ini mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ini diceritakan ke saya karena beliau nanya fisik
ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad SAW saat itu. Ada orang datang ngaku sebagai Rasulullah Muhammad SAW dan beliau bersama 2 orang sahabatnya. Kata Nabi kepada orang ini kita operasi dadanya orang ini. Dalam mimpi itu dioperasi. Orang Jatinegara Baru jamaah saya. Ibu-ibu dioperasi, dalam mimpi itu dioperasi oleh Nabi dadanya itu. Dioperasi, habis dioperasi dibersihkan, dadanya itu dibersihkan terus ditutup lagi. Qadarullah, ketika beliau terbangun seperti ada perih di sini, kayak habis dibelah itu. Tapi hal yang menakjubkan adalah yang dirasa berat di dadanya, sakit di dadanya itu hilang dengan izin Allah. Makanya beliau nanya ke saya. Saat itu beliau nanya, tapi beliau nggak langsung cerita mimpinya, nanya dulu ke saya, Ustaz, ciri-ciri fisik Rasulullah Muhammad SAW itu bagaimana? Saya merujuk ke kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Pertama, beliau tidak tinggi banget juga tidak pendek. Beliau sedang. Cuman tidak pernah kalah tinggi kalau ketemu sama orang yang badannya tinggi. Nabi itu orangnya perawakannya nggak tinggi banget, nggak pendek. Cuman kalau bareng sama orang tinggi tidak pernah kalah tinggi. Nah, itu. Makanya nggak bisa digambar Rasulullah itu SAW. Terus beliau itu rambutnya andan-andan, tidak keriting, tidak lurus. Masa kayak saya gini? Enggak ya. Pokoknya andan-andan, enggak keriting dan tidak lurus. Jadi kan ada lurus, ada keriting ya. Nah, beliau andan-andan, bergelombang. Andan-andan itu enggak bergelombang. Ikal. Loh, andan-andan itu bahasa mana? Oh, jauh. Terus hidungnya mancung, jidatnya lebar. Nabi itu. Jadi hidungnya mancung, jidatnya lebar. Jadi kalau pesek pasti bukan Nabi. Dan rambutnya Nabi itu kadang setelinga, kadang sebahu. Nah, lebih sering sebahu, kadang setelinga, kadang sebahu rambutnya Nabi itu. Beliau berjalannya nunduk, seperti berjalannya nunduk. Kalau jalan tidak diseret, kakinya nggak seret nggak, diangkat. Tidak seperti orang malas, tapi tidak seperti orang yang tergesa-gesa. Nah, gimana itu bahasanya itu? Kalau menunjuk pakai 5 jari. Beliau wajahnya tersenyum. Bukan bibirnya saja, wajahnya tersenyum beliau itu. Basam. Ya, kalau menunjuk dengan 5 jari, kalau dipanggil menoleh dengan seluruh badannya. Kulitnya putih kemerahan. Jadi enggak coklat, enggak putih cebleh gitu, tapi putih kemerahan. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Perutnya tidak menyalip dagunya, enggak gendut beliau. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi bahkan, tapi ini ada yang melemahkan riwayatnya, Nabi itu perutnya seperti batu bata yang ditata itu. Six pack. Kalau saya kan one pack. Allah. Baru beliau cerita ya, yang beliau lihat memang seperti itu. Nah, akhirnya beliau cerita kejadian itu. Pernah juga ada jamaah dari Jawa Timur juga itu. Beliau itu sakit. Ini saya cerita pengaruh di alam mimpi, tapi pengaruhnya ke jasad itu maksudnya. Ke jasad itu ada. Beliau ini sakit yang kemudian membuat beliau harus dioperasi. Kan dibawa ke rumah sakit kan. Saat itu bulan Ramadan. Diputuskan oleh dokter harus diambil tindakan operasi. Nah, saat itu teman-teman masjid jenguk yang bersangkutan. Wah, sayang Pak ya, padahal nanti malam kita udah mulai itikaf ini. Biasanya Bapak kan rajin itikaf. Iya, tapi gimana saya sakit ini? Ya doakan aja lah kalau bahasa kita gitu ya. Pokoknya setelah teman-temannya itu pulang, si bapak ini ngomong sama anaknya. Ini kisah nyata, orangnya ada, orang Jawa Timur. Terus dia bilang gini sama anaknya, Cung, Mbok ya bilang sama dokter itu loh, Bapak diizinkan untuk itikaf semalam aja. Diizinkan, nanya sama dokter nggak boleh lah, mau diambil tindakan operasi kan. Tapi si bapak ini maksa.
Kata dokter, ya sudah boleh semalam aja ya, tapi nanti pulang lagi ya. Nggih, seneng. Seneng dia itu. Malam itu ikut itikaf akhirnya. Nah, ketika tidur di masjid itikaf itu, mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi mengajak 2 orang sahabatnya. Dalam mimpi itu Nabi bersabda, "Qamakal, ini orang baik. Ayo kita operasi ini." Dioperasi dadanya itu. Dibelah perutnya itu, badannya dibelah, ini penyakitnya dikeluarin. Dalam mimpi itu dibersihkan semua penyakitnya itu. Qadarullah sampai selesai, ditutup kembali. Ya. Cuman si bapak ini tidak menyadari mimpi itu. Maksudnya tidak menyadari itu, bangun ya biasa aja. Seperti biasa, akhirnya beliau, kalau yang ibu tadi kan cerita kayak ada perih di dada. Ini enggak cerita beliau. Akhirnya beliau ke rumah sakit seperti biasa, karena janjinya kan mau balik ke rumah sakit karena mau diambil tindakan kan. Seperti biasa, karena mau operasi diperiksa dulu kan, diperiksa oleh dokter. Kata dokternya, loh kok bapak penyakitnya hilang, gimana ceritanya ini katanya. Akhirnya nggak jadi dioperasi. Terus beliau ingat cerita itu, tadi malam mimpi itu. Loh berarti tadi malam itu baru nggak beliau itu. Ya, perbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita itu pohon kurma saja rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi direspon rindunya. Apalagi kita, insya Allah. Kalau kita mau merindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau berkenan menemui kita ya dalam keadaan bahagia. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Soalnya orang temui Nabi itu ada 2 macam. Ada yang temui dibahagiakan, ada yang ditemui itu dimarahi ada. Tapi dimarahi akhirnya jadi benar. Yang ngeri takutnya jangan sampai yang sembelih-sembelih itu naudzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah berkahi kita semua dengan pertemuan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang bahagia. Amin. Allahumma amin insyaallah. Lanjut. Di dalam Kitabul Manamat, saya ulang, khusus untuk mimpi dengan Nabi kita Muhammad SAW itu dijamin dalam hadis Bukhari ya diantaranya, dan diterangkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juga. Secara umum mimpi itu memang tidak boleh diremehkan ya. Hadisnya juga sama Bukhari juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mimpi itu 1 dari 46 kenabian. Jadi yang tersisa dari umatku yang mimpi itu, dari kenabian itu. Jadi kita tidak boleh meremehkan mimpi. Mungkin saya ingin ulang saja, mungkin pernah saya terangkan untuk mengingatkan kembali aja nih. Apa ciri mimpi yang kalau untuk Nabi mimpi itu pasti wahyu kalau untuk Nabi ya. Kalau untuk para wali, para kekasih Allah, mimpi itu namanya karomah. Kalau untuk kita yang orang biasa ini, mimpi itu dibagi 3. Secara umum ya dibagi 3. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Ada atharu ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Ada waswasatu syaitan, godaan syaitan. Ini secara umum kalau untuk kita pada umumnya ya. Kalau untuk para nabi namanya wahyu. Mimpi itu pasti benar kalau nabi itu yang mimpi itu. Yang kedua para wali, para kekasih Allah, itu mimpinya karomah. Besar kemungkinan benar. Nah, terus kemudian level kita ini dibagi 3. Mimpi itu dibagi 3. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, ada atharu ma qablan naum, ada waswasatu syaitan. Yang pertama ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, benar-benar isyarat dari Allah. Apa mimpi yang benar itu cirinya, Ustaz? Kalau kita merujuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, cirinya itu begitu jelas mimpi itu, sampai begitu kita bangun, walaupun sekian tahun berlalu bahkan, itu kita masih bisa menceritakan dengan sangat baik isi mimpi itu. Itu isyarat dari Allah itu. Dan isyarat itu belum tentu mimpi hari ini besok kejadiannya. Karena Nabi Yusuf itu mimpi kejadiannya itu sekian puluh tahun berikutnya. Enggak langsung juga. Nah, seperti yang orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf itu juga. Itu ada yang langsung yang dieksekusi itu, tapi ada yang
nunggu sekian. Jadi bisa juga sih dalam waktu dekat, bisa juga dalam waktu yang memang mungkin masih lama. Maka kalau kita mimpi, begitu bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu, maka insya Allah itu isyarat dari Allah. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf, yang mimpi itu enggak hanya Nabi Yusuf. 2 orang yang dipenjara bersama beliau itu, yang satu baik, yang satu jahat. Tapi dua-duanya mimpinya benar. Jadi orang jahat pun bisa benar mimpinya. Kalau memang dia setelah bangun bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Bahkan raja yang mimpi dalam kisah Nabi Yusuf itu masih kafir itu, belum masuk Islam. Raja yang mimpi dalam surah Yusuf itu masih kafir, belum masuk Islam. Itu mimpinya benar juga. Pokoknya dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Paham nggih? Itu yang pertama itu. Nah, jenengan kalau pengen tahu takwil mimpi, nanti silakan beli kitab judulnya Tafsirul Ahlam karya Ibnu Sirin. Di online banyak itu. Beberapa jamaah sudah beli, tidak berani baca. Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi karya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini ulama sezaman dengan Imam Malik. Imam Malik itu kalau mimpi nggak tahu takwilnya nanya ke Ibnu Sirin. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau diakui sebagai pakar ahli takwil mimpi. Nah, kalau saya secara pribadi termasuk yang nggak mau baca, saya lebih suka mentakwil baik aja lah. Ya, saya takwil baik aja. Insya Allah baik gitu aja. Insya Allah baik gitu aja. Kalau susah dianggap baik, Nabi udah ngasih resepnya kan. Kalau mimpi itu susah kita takwil baik, Nabi udah ngasih resepnya. Meludah ke kiri itu, sholat 2 rakaat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, doa sama Allah. Nah, jadi berlindung kepada Allah, meludah ke kiri, terus kalau lengkap paket lengkapnya, wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah. Kalau mau pakai, paling enggak kalau misalnya lagi menstruasi atau apa, ya, berlindung pada Allah, meludah ke kiri. Kalau susah ditakwil baik, tapi saya takwil baik aja, insya Allah itu bagus, insya Allah gitu aja. Khusnudzon aja sama Allah. Nah, syukur-syukur ditambahi dengan sedekah, karena bala tidak berani melangkahi sedekah. Itu ar-ruya as-shadiqah mimpi. Yang kedua asaru maqablan naum, dampak sebelum tidur. Lagi lawaper tidur mimpi makan. Kalau dari takwil udah. Atau keuangan dengan siapa tidur mimpi ketemu itu bunga tidur. Itu asaru dampak sebelum tidur itu. Karena kan mimpi itu kan nggak ada yang nyata kecuali ngompol. Yang terakhir itu waswasatu syaitan, godaan syaitan. Ini sihir termasuk bisa melalui mimpi. Jadi kadang sihir itu bisa melalui mimpi. Makanya jangan lupa berdoa. Mau tidur, bangun tidur. Allahu Akbar. Lanjut ya. Itu mimpi itu. Dan saya ulang dalam hadis Bukhari, bahkan Bukhari Muslim, kita tidak boleh meremehkan mimpi. Karena memang mimpi itu 1 dari 46 cabang kenabian. Itu. Jadi harus diwaspadai. Diantisipasi, jangan diremehkan gitu maksudnya. Ya paling enggak tadi ambil wudu, sholat, sholat 2 rakaat, mohon sama Allah perlindungan. Atau berlindung pada Allah terus meludah ke kiri. Itu seperti itu. Nanti detailnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu ada. Di bab tentang mimpi itu ada. Di bab tentang mimpi. Di dalam Kitabul Manamat, wallahu alam bisawab, insyaallah kita bahas. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah. Biasanya Bu Murni ada di depan, kemana Bu Murni? Oh, lagi kurang sehat. Oke, monggo Bu Kinung. Terus Sampun? Baik. Dosa itu walaupun sudah ditaubati, catatannya tidak dihilangkan sama sekali.
Hanya saja di SP3-kan, di peti S-kan, di deponering, nggak dibahas. Tapi tetap disodorkan kepada kita untuk pengingat bahwa kita pernah berbuat dosa itu. Hadisnya Bukhari. Ada 2 redaksi yang pernah saya baca. Kinung dipanggil oleh Allah secara pribadi. Terus Allah buat hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Bukinung saja. Ini mafhum riwayat ya. Terus Allah sodorkan kepada Bukinung catatan amal Bukinung. Baca, dan yang dibaca pertama adalah keburukan. Keburukan. Dalam hadis itu Bukinung kemeringat. Dia ngomong diterjemahnya gitu, kemeringat. Malu sampai dalam hati Bukinung mengatakan, celaka saya. Menariknya, di bagian akhir catatan amal itu ada kata-kata begini, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Senang lah buatan Bukinung, gak sawanange pol-polan, sehingga ditutup catatan amal itu dan Bukinung tidak punya catatan keburukan sama sekali karena sudah ditutup kasusnya oleh Allah. Dan Bukinung menghadap kepada keluarga Bukinung, keluarganya pada ngomong, apa yang kamu buat? Kok kamu gak punya catatan keburukan sama sekali? Berarti ini Bukinung, wakai, ndak roai. Nah, karena sudah ditutup kasusnya. Kalau kamakal sudah di SP3-kan, sudah di peti S-kan, sudah di deponering tadi itu. Ya, yang tidak dibahas itu kalau kita sampai pada level bebas hisab, bebas adab. Nah, itu nggak pernah dibahas yang itu. Tapi kan kuotanya terbatas itu. Nabi nyebut angka 70.000. Walaupun Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menghimpun beberapa hadis yang sahih terkait dengan ini, beliau mengatakan ada kemungkinan kuota ditambah. Karena dalam penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu per satu orang itu bisa membawa 70.000 lagi. Nah, jadi ngoten nggih begini nggih. Jadi dosa yang terlalu yang kita tobati itu catatannya masih ada, cuma sudah di peti S-kan, tidak di P21. Jadi di SP3-kan, sudah di peti S-kan atau di deponering. Ya tidak Allah desak kita dalam hisab itu, karena dimudahkan dalam hisabnya karena sudah ditaubati itu. Bahkan mudah-mudahan kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab, yang begitu udah nggak dibahas sama sekali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo yang lain silakan. Kalau ada. Kalau ingin dosa itu tidak pernah tercatat, segera tobat memang. Karena kalau kita kombinasi beberapa riwayat yang ada kan. Kalau yang versi muttafaqun alaih Bukhari Muslim kan begini. Orang itu kalau baru niat saja berbuat jahat, baru niat, itu kan belum ada catatan dosanya. Kalau dibatalkan malah berpahala kan. Kalau ngeyel dikerjakan, tapi ini kalau ini di riwayat yang lain, Allah bilang kepada malaikat, tunggu dulu, jangan catat dulu. Kalau dia segera bertobat minta ampun kepada Allah, maka dosa itu tidak pernah dicatat. Tapi kalau dia menunda tobat, maka ada catatannya. Nah, kalau sudah ada catatannya itu nggak bisa dihapus, kecuali dengan tobat. Dan kalau tobat, penghapusannya itu tidak dalam pengertian hilang, tapi di SP3-kan itu. Jadi tetap ada catatannya, tapi tidak di kasus gitu loh. Ada catatannya, tapi tidak di kasus gitu. Tidak bisa dalam hisabnya. Itu hadisnya Bukhari itu diantaranya. Kecuali orang ini bebas hisab, bebas adab, baru tidak pernah dibahas sama sekali, langsung bablas. Itu seperti itu. Makanya kita berdoa semoga Allah anugerahi kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Nggih monggo. Ya betul. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Oh ya, kata Bu Murni ya sakit kurang sehat. Jadi sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Nah, pengertian dihapus di situ kalau merujuk pada hadis Bukhari tadi, Bu. Pengertian dihapus itu bisa dalam pengertian dosanya itu udah nggak dikasus oleh Allah.
sudah nggak ada dosanya. Tapi catatannya masih ada. Tolong bedakan adanya catatan dengan masih adanya dosa. Kalau adanya dosa itu berpengaruh pada mizan nanti. Ini dia nggak ada dosanya, sudah dihapus oleh Allah. Bahkan sudah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, dengan ampunan. Cuman catatan itu masih ada. Cuman sudah dipeti eskan, sudah di SP3-kan, dideponering, nggak dikasus oleh Allah. Sehingga tidak menjadikan sebab dia diadab gitu. Jadi saya ulang, ibarat paku yang terlanjur nancep, dicabut, memang udah nggak ada pakunya, cuman bekasnya masih ada. Nah, kalau dosa itu sudah dihapus, dosanya udah nggak ada, tapi catatannya masih ada. Catatan itu nanti akan tetap suruh baca oleh Allah dalam hadis Bukhari, bahkan di hadisnya itu malu sampai dalam hadisnya orang itu berkata, duh celaka saya. Ternyata di ujung catatannya semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Jadi tidak di P21. Kalau di P21, wah dibahas itu di sidang itu, naudzubillah min dzalik tadi. Dihisab dengan didesak dalam hisabnya. Ngoten nggih Bu Tuturi. Nggih sami-sami. Monggo yang lain silakan kalau ada. Tadi itu saya sudah berusaha berangkat lebih pagi. Ternyata sama saja, sami mawon. Saya sempat lihat map tadi, mana yang lancar. Ternyata mapnya apa salah baca apa HP saya. Ternyata merah semua, ya sudah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ngapunten nggih. Memang belum selesai di Harapan Indah itu pengecoran di depannya. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.